Panganjali, Om Swastiastu. Good morning, sir, and good morning, everyone. Today, me will present about nucleic acid metabolism. Okay, before that, let me introduce myself. My name is Feris Karul Ananda with Laksin 2413031016. Okay, the next material will be presented by me. Okay, the next material is case. A 50-year-old man experienced 1. Severe pain in his tooth joints, 2. Swelling and redness of the joints, 3. Elevated blood uric acid levels, hyperuricemia. Examination result showed 1. Increased purine degradation, 2. Impaired uric acid excretion, 3. Consumption of foods high in purine. Meanwhile, a child experienced growthy retardation and anemia due to impaired nucleotide synthesis. Doctors suspected disorder in nucleic acid metabolism, specifically in the purine degradation and nucleotide biosynthesis pathways. Nah, jadi materi tadi itu pertama adalah studi kasus. Nah, di mana seorang pria itu berusia 50 tahun mengalami pertama itu nyeri hebat pada persendian jari kaki, pembengkakan dan kemerahan sendi, kadar asam urat darah meningkat, atau hyperuricemia. Nah, di mana hasil pemeriksaan itu menunjukkan yang pertama peningkatan degradasi purin, dan yang kedua itu gangguan ekskresi asam urat, yang ketiga itu konsumsi makanan tinggi purin. Nah, sementara itu seorang anak mengalami gangguan pertumbuhan dan anemia akibat gangguan sintesis nukleotida. Nah, di mana dokter menduga adanya gangguan pada metabolisme asam nukleat dan khususnya pada jalur degradasi purin dan biosintesis nukleotida. Okay, the next material is question 1. Explain the meaning of nucleic acid metabolism and its importance to cells. Nah, jadi materinya itu adalah pertanyaan studi kasus pertama. Dimana pertanyaannya itu jelaskan pengertian metabolisme asam nukleat dan pentingnya bagi sel. Nah, jadi teman-teman juga pasti sudah mengetahui metabolisme asam nukleat itu apa. Jadi sini saya akan memperjelaskannya lagi. Metabolisme asam nukleat itu merupakan keseluruhan proses biokimia yang meliputi sintesis, penggunaan, dan degradasi nukleotida di dalam sel. Nah, di mana proses ini sangat penting karena nukleotida itu merupakan unit dasar penyusun DNA dan RNA yang berperan dalam penyimpanan serta ekspresi informasi genetik. Nah, selain itu, beberapa nukleotida seperti ATP itu juga berfungsi sebagai sumber energi utama sel. Dengan demikian, metabolisme asam nukleat sangat menentukan keberlangsungan fungsi sel, termasuk pertumbuhan, perbaikan, dan pembelahan sel. Okay, the next material is question 2. Explain the structural difference between purine-based and pyrimidine-based and provide examples of it. Nah, materi selanjutnya itu adalah pertanyaan kedua. Jelaskan perbedaan struktur antara basa purin, basa pyrimidin, serta contoh masing-masing. Nah, jadi jawabannya itu basa nitrogen dalam asam nukleat itu terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu purin dan pyrimidin. Nah, di mana purin itu memiliki struktur cincin ganda yang terdiri dari satu cincin 6 anggota yang menyatu dengan cincin 5 anggota, sehingga ukurannya lebih besar. Contohnya itu, contoh basa purin itu adalah adenin dan guanin. Nah, sebaliknya, pyrimidin itu memiliki struktur cincin tunggal dengan 6 atom, sehingga lebih kecil dibandingkan purin. Contoh basa pyrimidin itu meliputi sitosin, timin, dan urasil. Nah, jadi perbedaan struktur ini berpengaruh pada pasangan basa dalam DNA dan RNA. Okay, the next material is question 3. Explain the general states of purine biosynthesis and the main raw materials required. Nah, materinya itu jelaskan tahapan umum biosintesis purin dan bahan baku utama yang diperlukan. Nah, biosintesis purin itu merupakan proses pembentukan nukleotida purin yang terjadi secara bertahap dengan membangun cincin purin langsung pada kerangka ribosa. Nah, di mana
proses ini dimulai dari ribosa 5-fosfat yang diubah menjadi PRPP atau fosforibosil pirofosfat, kemudian mengalami serangkaian reaksi yang melibatkan berbagai donor atom seperti glisin, glutamin, aspartat, karbon dioksida, dan turunan folat hingga terbentuk inosine monofosfat atau IMP. Nah, IMP selanjutnya menjadi prekursor untuk pembentukan AMP dan GMP. Nah, di mana proses ini memerlukan energi yang cukup besar dan dikontrol secara ketat oleh sel. Okay, the next question is question 4. Explain the mechanism of pyrimidine biosynthesis and how it differs from purine biosynthesis. Nah, dari selanjutnya pertanyaan keempat, di mana pertanyaannya jelaskan mekanisme biosintesis pyrimidin dan perbedaannya dengan biosintesis purin. Nah, jadi biosintesis pyrimidin itu berbeda dengan purin karena cincin pyrimidin itu dibentuk terlebih dahulu sebelum bergabung dengan ribosa. Nah, di mana proses ini dimulai dari pembentukan karbamoil fosfat yang kemudian bereaksi membentuk asam orotat. Nah, di mana asam orotat selanjutnya itu bergabung dengan PRPP untuk membentuk orotidin monofosfat OMP yang kemudian diubah menjadi UMP. Nah, di mana UMP dapat dimodifikasi lebih lanjut menjadi nukleotida lain seperti UDP, UTP, dan CTP. Nah, di mana perbedaan utama dengan purin adalah urutan pembentukan cincin dan pengikatan ke ribosa. The next question is question 5. How do cells regulate purine and pyrimidine biosynthesis to prevent excess nukleotida? Jadi, materi selanjutnya itu pertanyaan kelima. Bagaimana sel mengatur biosintesis purin dan pyrimidine agar tidak terjadi kelebihan nukleotida? Nah, jadi sel mengatur biosintesis nukleotida melalui mekanisme umpan balik negatif atau feedback inhibition. Dan untuk menjaga keseimbangan jumlah nukleotida. Pada biosintesis purin, produk akhir seperti AMP dan GMP itu dapat menghambat enzim awal dalam jalur sintesis, sehingga mencegah produksi berlebihan. Sementara itu, pada biosintesis pyrimidin, CTP berperan sebagai inhibitor terhadap enzim karbamoil fosfat sintesis. Nah, di mana mekanisme ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan nukleotida dalam sel. The next answer is question 6. Explain the pathway of purine degradation leading to uric acid formation. Answer: purine degradation is the process of breaking down purine base into the end product uric acid. Adenine is first converted to hypoxanthine, while guanine is converted to xanthine. Next, hypoxanthine is also converted to xanthine, and finally, xanthine is converted to uric acid by the enzyme xanthine oxide. Uric acid is then extracted from the body in the urine. This pathway is the human body's only way to eliminate purines. Nah, metodenya itu pertanyaan ke-6, di mana pertanyaannya jelaskan jalur degradasi purin hingga terbentuk asam urat. Jawabannya itu, di mana teman-teman juga sudah mengetahui apa sih itu degradasi purin. Jadi, degradasi purin itu adalah proses pemecahan basa purin menjadi produk akhir berupa asam urat. Di mana adenin yang terlebih dahulu diubah menjadi hypoxanthine, sedangkan guanin diubah menjadi xanthine. Selanjutnya hypoxanthine juga akan diubah menjadi xanthine, dan akhirnya xanthine dikonversi menjadi asam urat oleh enzim xanthine dioksidase, dan di mana asam urat kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Nah, di mana jalur ini merupakan satu-satunya cara tubuh manusia untuk mengeliminasi purin. Okay, the next question is question 7. Why can increased purine degradation cause
hyperuricemia and gout. Jadi, materi selanjutnya pertanyaan ke-7. Mengapa peningkatan degradasi purin dapat menyebabkan hyperuricemia dan gout? Nah, jadi, peningkatan degradasi purin akan menyebabkan produksi asam urat yang berlebihan. Jika kondisi ini disertai dengan gangguan ekskresi asam urat oleh ginjal, maka akan terjadi penumpukan asam urat dalam darah atau hiperuricemia. Nah, di mana kadar asam urat yang tinggi dapat menyebabkan pembentukan kristal natrium urat yang mengendap di persendian, terutama pada jari kaki, sehingga menimbulkan peradangan, di mana nyeri hebat, pembengkakan, dan kemerahan. Nah, di mana kondisi ini dikenal sebagai gout dan sering dipicu oleh konsumsi makanan tinggi purin seperti daging merah dan jeroan. The next message is question 8. Explain the end result of pyrimidine degradation and why it does not cause uric acid buildup. Jadi, berbeda dengan purin degradasi pyrimidine menghasilkan senyawa yang lebih mudah larut dan tidak berbahaya, seperti alanin, aminosulfirat, karbon dioksida, dan amonia. Di mana senyawa-senyawa ini dapat dimanfaatkan kembali oleh tubuh atau didegradasikan tanpa menimbulkan masalah. Oleh karena itu, degradasi pyrimidine tidak menyebabkan penumpukan zat seperti asam urat dan tidak menimbulkan penyakit seperti gout. Jadi pertanyaannya itu kan jelaskan hasil akhir degradasi pyrimidine dan mengapa tidak menyebabkan penumpukan asam urat. Okay, the next answer is question 7. Describe an example of question 9. Describe an example of a disease related to purin of pyrimidine metabolic disorders. Jadi materinya itu adalah jelaskan contoh penyakit yang berhubungan dengan gangguan metabolisme purin atau pyrimidine. Jadi, gangguan metabolisme asam nukleat dapat menyebabkan berbagai penyakit tergantung pada jalur yang terganggu. Salah satu contohnya adalah gout yang disebabkan oleh kelebihan asam urat akibat gangguan degradasi purin. Selain itu, sindrom Lynch-Nyhan terjadi akibat defisiensi enzim HGPRT dalam jalur penyelamatan purin, di mana gangguan lain seperti severe combined immunodeficiency (SCAD) yang disebabkan oleh defisiensi enzim adenosine deaminase yang memengaruhi sistem imun. Nah, pada kasus anak dalam soal, gangguan sintesis nukleotida dapat menyebabkan terhambatnya pembentukan DNA sehingga berdampak pada pertumbuhan dan menyebabkan anemia. Next is question 10. Explain the relationship between nucleic acid metabolism, DNA or RNA synthesis, cell growth and division. Nah, jadi materi itu adalah jelaskan hubungan antara metabolisme asam nukleat dan sintesis DNA atau RNA dan pertumbuhan dan pembelahan sel. Nah, jadi metabolisme asam nukleat itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan sintesis DNA dan RNA serta proses pertumbuhan dan pembelahan sel, di mana nukleotida yang dihasilkan dari proses metabolisme digunakan sebagai bahan dasar dalam pembentukan DNA dan RNA. Nah, di mana DNA itu berperan dalam penyimpanan informasi genetik, sedangkan RNA itu berperan dalam sintesis protein. Nah, di mana kedua proses ini sangat penting dalam pembelahan sel. Oleh karena itu, jika terjadi gangguan dalam metabolisme asam nukleat, maka sintesis DNA dan RNA akan terganggu, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan fungsi normal sel. Okay, thanks all from our presentation, and thank you. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Thank you.